Selamat malam teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan. Bahasa yang baik tidak selalu perlu beragam baku. Yang perlu diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik adalah pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan, penutur, dan jenis pemakaian bahasa. Orang yang mahir menggunakan bahasanya sehingga maksud hatinya mencapai sasarannya, apapun jenisnya itu, dapat dianggap berbahasa dengan efektif. Lalu, yang kedua adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi non-formal seperti di warung, di pasar, di rumah, dan lain-lain, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak terlalu terikat. Contohnya, berapa nih bu ikannya? Sedangkan, situasi formal seperti kuliah, seminar, rapat, dan lain-lain, menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan formal, serta memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, seperti kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, dan kaidah penataan. Lalu, agar penggunaan bahasa Indonesia yang dapat digunakan dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Antara lain sebagai berikut. Pertama, isi atau makna yang berhubungan dengan pikiran, gagasan, atau perasaan yang disampaikan. 2. Keadaan pemakaian bahasa, yaitu berhubungan dengan suasana, tempat, dan waktu bahasa. Kayalah sasaran, yaitu yang berkenaan dengan usia, kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan. Yang keempat, sarana saluran yang digunakan, umpamanya melalui telepon, radio, dan televisi. Lalu, selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu 1. Tata bunyi atau fonologi, yang pada umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu yang meliputi fonetik dan fonemik. Fonetik itu ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur kata, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Fonemik itu adalah ilmu yang mempelajari bunyi atau ujaran yang dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Kalau dalam fonetik, kita mempelajari segala macam bunyi yang dapat dihasilkan oleh alat ucap, yaitu mulut, serta bagaimana tiap-tiap bunyi itu dilaksanakan. Maka dalam fonemik, kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi-bunyi yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Lalu, tata bahasa atau kalimat. Masalah definisi atau batasan kalimat tidak perlu dipersoalkan karena sudah terlalu banyak definisi kalimat yang telah dibicarakan oleh ahli bahasa. Yang lebih penting untuk diperhatikan ialah apakah kalimat-kalimat yang kita hasilkan dapat memenuhi syarat sebagai kalimat yang benar. Selain itu, apakah kita dapat mengenali kalimat gramatikal yang dihasilkan orang lain? Dengan kata lain, kita dituntut untuk memiliki wawasan bahasa Indonesia dengan baik agar kita dapat menghasilkan kalimat-kalimat yang gramatikal dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan. Lalu kosakata. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memiliki dan menggunakan kosakata bahasa yang benar. Kita harus bisa membedakan antara ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku, baik tulisan maupun lisan. Ragam bahasa biasa dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap kawan bicara jika lisan, atau sikap penulis terhadap pembaca jika dituliskan. Sikap itu antara lain resmi, akrab, dingin, dan santai. Lalu, ejaan. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti sekaligus sebagai pelukisan atas bahasa lisan. Segala macam tanda baca tersebut untuk menggambarkan perhentian antara titik, antara koma, perhentian akhir, penelitian tekanan, dan tanda tanya. Tanda-tanda tersebut dinamakan tanda baca.
Ejaan suatu bahasa tidak saja berkisar pada persoalan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana menempatkan tanda-tanda baca dan sebagainya, tetapi juga meliputi hal-hal seperti bagaimana memotong suku kata, bagaimana menggabungkan kata-kata baik dengan imbuhan-imbuhan maupun antara kata dengan kata. Lalu, manfaat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Manfaatnya ada beberapa, yaitu satu, mempermudah dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan alat akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi pula kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Lalu yang kedua itu mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan dengan orang lain. Anggota-anggota masyarakat hanya dapat dipersatukan secara efisien melalui bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi lebih jauh memungkinkan tiap orang untuk merasa dirinya terikat dengan kelompok sosial yang dimasukinya. Itu sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan dan saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih.